Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yulia Hapsari dengan NIM D02183447. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau proses pembuatan dari aplikasi, yaitu kalkulator sederhana dengan menggunakan operator aritmatika. Baiklah, yang pertama di sini sudah ada tampilan Visual Studio 2019. Yang pertama yaitu kita membuat project baru. Klik saja create new project. Lalu di sini ada beberapa pilihan untuk membuat project kalkulator sederhana. Kita pilih yang Windows Forms app. Lalu next. Di sini ada project nama, kita bisa beri sesuai dengan yang diinginkan. Saya sebut atau ketikkan saja label, lalu create. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada tampilan pada saat proyek baru dibuat. Ada form kosong di sini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan sesuai dengan strukturnya. Di situ kita membutuhkan label, text box, dan button. Nah, untuk mengambil beberapa untuk mengambil label, text box, dan button itu kita pilih toolbox. Di sini ada terdapat di sebelah kiri dari formnya. Kita cari saja yang pertama, label. Sini ada label, copy saja. Kita membutuhkan 3 label. Yang label ketiga ini untuk hasilnya nanti. Selanjutnya kita pilih text box. Text boxnya 2. Lalu yang terakhir, button. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa ubah nama dari label 1. Itu terdapat di sebelah kanan bawah. Di sini sudah terdapat teks. Ubah saja sesuai yang diinginkan. Misal saya beri A. Lalu label 2 saya ganti B. Nah, untuk label 3 ini bisa dikosongkan karena ini akan menampilkan hasil dari perhitungan nanti. Kita kosongkan saja. Lalu button kita ganti oke. Selesai. Selanjutnya kita akan mengatur di codingannya. Klik button. Nah, di sini sudah muncul tampilan codingannya. Ini merupakan struktur awal dari codingan utama C#. Nah, yang kita ubah di bagian sininya. Kita isi sesuai dengan proses yang akan kita berikan dalam kalkulator sederhana tersebut.
Di sini terdapat pivot void button. Ini merupakan coding untuk buttonnya. Jadi saat button diklik maka akan menampilkan fungsi sesuai dengan yang diberikan di dalam codingnya ini. Kita buat variabel tipe data double, nama variabelnya hasil, lalu sama dengan 0. Selanjutnya untuk hasilnya kita buatkan lagi. Di sini ada convert titik to double karena tipe data yang digunakan yaitu double. Jadi maksudnya convert di sini akan dikonversi ke double hasilnya nanti. Lalu dalam kurung text box 1 titik teks di sini sesuaikan dengan operasi yang akan diberi. Misal saya di sini menggunakan operator kali. Text box 2 di sini maksudnya nilai yang akan dimasukkan di text box 2 akan bisa terbaca karena kita masukkan codingnya. Nah, terakhir untuk tampilan hasilnya di label 3 tadi prosesnya seperti ini. Jadi text box 1 nilai dari text box 1 nanti akan dikali dengan nilai dari text box 2. Kita beri spasi supaya rapi. Nah, maka menghasilkan hasil di sini yang ini. Selesai. Nah, untuk menjalankannya kita tinggal klik di sini start. Hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa masukkan misal angka 4 lalu yang kedua. Nah, operasi atau operator aritmatika yang tadi gunakan yaitu kali. Jadi 4 kali 2 nanti hasilnya kita klik OK, muncul 4 kali 2 hasilnya 8. Nah, untuk bisa mengganti form di sini dengan menggunakan nama, kita tinggal diatur di formnya. Kita klik 2 kali di sini. Nah, ada form, masukkan saja perintah di teks, lalu sama dengan misal nama saya Fadila Yulia Hapsari, NIM
titik koma, sudah selesai. Run kembali. Selain menggunakan start di sini, kita juga bisa dengan memencet tombol F5 di keyboard Anda. Di sini sudah berubah, bisa dilihat, dijalankan lagi. 7 kali 4 hasilnya 28. Baiklah, saya rasa codingnya berhasil. Nah, itu saja untuk operasi aritmatika tanda kali dengan kalkulator sederhana itu yang hasilnya ditampilkan di label. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari tugas nomor 2 dengan membuat aplikasi kalkulator sederhana, tetapi pada hasil akhir dari perhitungan tersebut akan ditampilkan di message box-nya. Nah, di sini kita membuat project baru lagi, tetap menggunakan Windows From App, lalu next. Nah, ganti saja menggunakan message, lalu create. Nah, di sini sudah bisa dilihat tampilan awalnya pada saat project baru dibuat, tetap dengan form 1. Nah, kita rancang dulu strukturnya. Jadi pilih toolbox, lalu button, terus kita pilih label, copy saja, lalu text box, oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita ganti saja nama label satunya seperti tadi, ganti dengan misal A, lalu label 2 dengan B. Nah, pada button 1 juga kita ganti namanya misal proses. Nah, hasil akhir di sini akan berbeda tadi pada tugas yang pertama, di mana yang hasilnya ditampilkan di label. Nah, sekarang kita akan membuat hasilnya tampil di message box. Kita klik saja form 1 untuk masuk di bagian codingannya. Di sini sudah ada. Lalu untuk operasi buttonnya, karena button yang akan memproses hasilnya nanti, jadi kita klik 2 kali pada button. Di sini kita tinggal masukkan codingnya. Yang pertama, tetap menggunakan double, lalu membuat variabel hasil, lalu kita deklarasikan hasilnya, tetap menggunakan convert to double. Nah, kenapa kita menggunakan double di sini? Karena misal operator aritmatika yang akan kita masukkan itu
bagi, dan terdapat nilai yang akan menghasilkan desimal. Nah, double di sini bisa mengeksekusi tersebut atau bisa menampilkan hasil dengan nilai desimal. Berbeda dengan misalnya tipe data yang integer yang hanya bisa menampilkan bilangan bulat saja. Lalu text box 1 titik teks. Nah, operatornya di sini terserah. Misal saya menggunakan kurang. Lalu di sini text box 2. Setelah itu untuk menampilkan hasilnya di message box, kita menggunakan perintah message box di show lalu masukkan kata-kata hasil dari perhitungan. Di sini tambah text box text box 1, lalu tambah lagi operator yang tadi saya gunakan, yaitu kurang, text box 2, tambah bersama dengan hasil. Perhatikan di sini message box-nya pertamanya harus kapital. Nah, di sini bisa dilihat di dalam sini banyak sekali tambah-tambah dan ada yang dipetik. Nah, untuk yang dipetik nanti akan tampil di labelnya. Nah, sedangkan pada tambah saja seperti ini tanpa tanda petik di dalamnya, itu artinya akan mengeksekusi dari text box 1. Begitupun di text box 2 di sini. Nah, ditambah dengan hasilnya, maka hasil perhitungan dari angka dari text box 1 nanti yang dikurangkan dengan text box 2, maka berfungsilah atau tampillah hasil akhirnya. Rumus dari hasilnya tadi di sini. Oke, kita save saja. Lalu kita coba menampilkan hasilnya. Cukup tekan F5. Nah, seperti ini kita masukkan angkanya, misal 6 dan 2, lalu klik proses. Nah, muncullah hasil dari perhitungan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Ini operator aritmatikanya bisa diubah sesuai dengan yang diinginkan, bisa tambah, kali, ataupun bagi, terserah. Baiklah, saya rasa untuk
codingnya kali ini menampilkan hasil dengan text box berhasil, bisa diikuti. Nah, untuk mengganti tadi formnya sama saja, kita isi di sini this text box, this text saja, lalu nama. Sudah, tampilkan hasilnya lagi. Sudah muncul kan? Nah, untuk mengubah atau backgroundnya juga bisa. Itu semua ada codingnya. Bisa dicoba. Kalian bisa coba sendiri mengkreasikan tampilan yang kalian inginkan. Sudah tersedia banyak tutorial di YouTube maupun di Google, jadi Anda bisa mempelajarinya sendiri. Oke, untuk tugas kedua kali ini saya rasa sekian. Kita lanjut di tugas yang ketiga. Baiklah, kita lanjut dengan tugas di nomor 3, masih dengan membuat aplikasi kalkulator sederhana. Tapi di sini kita akan menggunakan fungsi yaitu radio button, dan hasilnya akan ditampilkan di label. Yang pertama, kita buat project baru dulu. Pilih file, new, lalu project. Di sini masih menggunakan Windows Form 8. Next, kita beri nama projectnya saja radio button. Lalu create. Oke, selanjutnya kita buat strukturnya dulu. Pilih toolbox. Pertama, kita ambil label, copy saja. Kita menggunakan 3 label. Yang label ketiga ini merupakan hasil dari perhitungannya. Lalu kita pilih label, maksud saya text box. Selanjutnya kita butuh button, lalu radio button. Copy saja. Kita butuh 4. Di sini nanti ada tambah, kita ubah dulu. Tambah, lalu kurang, lalu kali, dan bagi atau per. Rapikan sedikit.
Selanjutnya kita ubah juga namanya label. Dan button proses. Nah, untuk hasilnya muncul di sini. Kita hapus saja nama labelnya supaya nanti gampang untuk dimunculkan. Baiklah, selanjutnya masuk di bagian codingnya. Kita klik 2 kali di bagian form 1. Nah, di sini kita bisa ganti dulu nama formnya, teks, Mulia Sari. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk membuat atau mengganti backgroundnya, kita bisa menggunakan perintah list back color, lalu color titik misal pink, lalu selanjutnya untuk bagian codingnya di button untuk prosesnya. Di sini sudah ada. Nah, untuk penggunaan radio button di sini kita menggunakan fungsi if else. Logikanya, pertama kita buat dulu variabelnya, tipe data double, variabel hasil sama dengan 0. Lalu kita pakai hasil atau fungsi if else. Di sini pertama yaitu if. Nah, di sini radio button 1 sama dengan true. Nah, kita buka kurung kurawal, masukkan di sini hasil sama dengan convert titik to double dalam kurung text box 1 titik teks, lalu ditambah convert to double dalam kurung text box 2. Nah, selanjutnya untuk eksekusi dari hasilnya itu akan muncul di label 3 tadi, jadi label 3 titik teks sama dengan hasil to string. Jadi di sini text box 1 akan ditambah dengan text box 2 .
tes max 2. Lalu akan menghasilkan hasil dari rumus yang di atas tadi, yang ini. Sudah, begitu seterusnya. Kita bisa copy saja untuk pembuatan else-nya. Enter. Kita ganti saja di sini else. Lalu radio button 2. Nah, di sini berubah jadi kurang. Begitu pun dengan di sini. Di sini kurang, di sini juga kurang. Tadi di sini tambah, di sini tambah. Nah, begitu juga dengan ini. Di sini 3, kita ubah di sini kali, lalu yang terakhir radio button 4, kita ubah di sini per, di sini juga. Saya rasa sudah selesai. Jadi bisa dilihat ini merupakan fungsi if else dan terdapat masing-masing fungsi radio buttonnya. Radio button 1 itu untuk tambah, radio button 2 untuk kurang, radio button 3 untuk kali, radio button 4 untuk baginya. Selanjutnya kita lihat apakah berhasil pelanggaran. Nah, ini tadi fungsi background yang kita masukkan berubah warna menjadi warna pink. Bisa dilihat, lalu nama atau judul pada formnya juga berubah. Nah, kita uji coba program aplikasinya. Misal 7 dan 4. Di sini ada 4 pilihan operator aritmatika. Kita pilih yang kurang, lalu proses. Nah, di sini lihat hasilnya 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi operasi aritmatika kali ini berhasil. Baiklah, mungkin itu saja fungsi dari operator aritmatika dengan menggunakan radio button dan hasilnya ditampilkan di labelnya. Sekian dari saya penjelasan dari ketiga tugas yang telah saya jelaskan. Mulai dari yang pertama yaitu aplikasi kalkulator dengan menampilkan hasilnya pada label, lalu lanjut yang kedua dengan hasilnya pada message box, dan yang terakhir hasilnya di label juga tetapi dengan menggunakan radio button sebagai operator aritmatikanya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.